Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TIR. Ini adalah Mikrotik RD750GR3, kemudian Orbit Pro H1 dan Orbit Pro H2. Orbit Pro H2 ini menggunakan antena outdoor, Orbit Pro H1 ini menggunakan BTS yang dekat, dan Pro H2 kita lock kepada band 1, kemudian Pro H1 kita lock pada band 8. Jadi menggunakan BTS menggunakan dua BTS yang berbeda. Kemudian dari pemancar Wi-Fi-nya kita menggunakan Totalink A950RG. Oke, jadi Orbit Pro H1 di Ether 1, kemudian Orbit Pro H2 di Ether 2, dan Ether 3-nya ke access point ini. Kita akan uji mulai dari sumber internetnya dan kita akan masuk ke load balance-nya. Jadi load balance dengan Mikrotik RB750GR3 dan outputnya keluar ke access point Totalink A950RG. Kita akan uji sumber internetnya dulu. Di Orbit Pro H1 itu loading 5 GHz dari Orbit Pro H1. Oke, sudah connect, dan di Orbit Pro H1 ini IP address-nya adalah 10.1. Kita coba akses dulu. Kita ganti IP address-nya, keluar, dan kita open lagi. Dan di sini terlock, sahabat bisa lihat terlock pada B8. B8 frekuensi 900. Oke. Dan kita langsung uji, sahabat. Performa dari Orbit Pro H1 sumber internet yang menggunakan BTS yang dekat di frekuensi 900 atau B8. Jadi dua router dengan band frekuensi yang berbeda. Kita akan load balance ke Totalink A950RG dengan Mikrotik 750GR3. Oke, downloadnya walaupun pingnya besar 135, sama-sama menggunakan SIM card Orbit. Downloadnya 22,2 dan uploadnya di angka 10,1. Oke, langsung kita uji yang kedua. Jadi masing-masing kita akan uji dua kali sumber internet. Yang pertama di Orbit Pro H1 dan kita akan pindah ke sumber internet yang kedua di Orbit Pro H2. Orbit Pro H1 tidak menggunakan antena dan Orbit Pro H2 menggunakan antena outdoor dengan menembak BTS kurang lebih 9 km dari sini di band 1. Jadi sinyalnya bisa naik turun di Orbit Pro H2. Oke, pengujian yang kedua di Orbit Pro H1 ini unduhannya justru turun, jadi sinyalnya tidak stabil di BTS lokasi. Unduhan 4,29 dan unggahan 10,1. Ini menjadi alasan kenapa kita load balance dengan BTS yang kedua dengan Orbit Pro H2. Sekarang kita lihat uji di Orbit Pro H2. Pro H2 5 GHz ini adalah nama Wi-Fi 5 GHz dari Orbit Pro H2. Oke, sudah terhubung. Sekarang kita lock lagi di band frekuensi. Oke, kita keluar dulu. Kemudian kita akan masuk di IP address-nya 8.1. Untuk settingannya ada pada video sebelumnya, load balance 2 ISP. Nanti sahabat bisa lihat di deskripsi juga. Oke, sekarang ada pada B1 frekuensi 2100 dan sahabat bisa lihat 1 bar kadang-kadang hilang. Oke, di B1 frekuensi 2100, B530, LTE 1 bar, dan sekarang kita uji, sahabat. Oke, Orbit Pro H2 kita tembak dengan BTS kurang lebih 9 km saat ini, dan kita akan uji untuk performa yang pertama. Ping di B1 ini cukup lumayan bagus di 60 ms, walaupun jaraknya jauh, sinyalnya hanya 1 bar, tapi performanya lumayan bagus. Orbit
Pro H2 Huawei B530. Downloadnya masih di 16,8 sahabat semua, dan kita lihat uploadnya. Oke, uploadnya 4,33. Kita masih lihat sekarang masih 1 bar dengan sel ID 03950448. Sudah tentu berbeda dengan sel ID yang pertama tadi. Dan sahabat bisa lihat sekarang muncul di luar ini 2 bar, akan tetapi di Huawei Control Pro kita lihat 1 bar. Oke, kita uji yang kedua untuk Orbit Pro H2. Setelah itu kita akan pindah ke access point, uji load balance-nya. Di pengujian kedua ini pingnya 63, downloadnya juga masih lumayan di atas 8 saat ini, 9. Oke, di 9,42 Mbps, dan kita lihat uploadnya. Uploadnya masih rendah tapi lumayan, ini di jarak 9 km. Nanti dengan BTS yang terdekat itu adalah di bawah 1 km. Orbit Pro H2 itu tersambung dengan BTS yang dekat di band 8, kurang lebih di bawah 1 km. Oke, kita akan load balance sahabat. Oke, kita akan tersambung ke load balance di T-Link 5G. Dari Totolink 5 GHz yang tersambung dengan MikroTik RB750 GR3. Nanti kita coba lihat login page dari MikroTik, apakah sudah terkoneksi atau tidak. Kita refresh dulu, dan ternyata kita harus login karena kita sudah keluar login dengan admin saja, password kosong. Dan oke, sudah sukses untuk login. Dan ini kita langsung uji karena terhubung dengan MikroTik RB750 GR3. Dan kita uji yang pertama untuk hasil load balance dari Orbit Pro H1 dan Orbit Pro H2 dengan BTS yang berbeda. BTS di bawah 1 km dan BTS di atas 9 km. Untuk pingnya di load balance dengan Totolink H950RG, pingnya di 49 ms, downloadnya saat ini di 16,9 Mbps. Jadi untuk sahabat ketahui, proses load balance ini untuk menyeimbangkan pada Orbit Pro H1 yang kadang-kadang frekuensinya naik turun, di performanya naik turun, di Orbit Pro H1 yang BTS terdekat. Oke, unduhan 16,9, unggahan 11,9 Mbps. Kita masih terkoneksi dengan T-Link 5G, akses point dari Totolink 5 GHz dari Totolink H950RG. Kita uji yang kedua untuk performanya. Performanya stabil. Kita harapkan performa stabil dari hasil load balance ini mendapatkan atau menyeimbangkan performa dari kedua router 4G, baik Orbit Pro H1 maupun Orbit Pro H2. Jadi di sumber internet yang pertama kadang dominan download, sumber internet yang kedua juga demikian. Di load balance ini kita harapkan bisa seimbang, tidak terlalu jauh berbeda baik download maupun uploadnya. Itu yang kita harapkan. Oke, pingnya sedikit naik di 100 lebih dan unduhan 17,5 dan unggahannya 11,2. Itulah performa hasil load balance-nya, menyeimbangkan sehingga tidak terlalu jauh baik download maupun uploadnya. Oke, untuk link settingannya nanti akan dilengkapkan di deskripsi, sahabat bisa lihat atau sahabat bisa search di video Munir TV. Oke, terima kasih atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.